Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetya Utomo, NIM 174101000001. Jadi di tugas akhir kali ini saya membahas atau saya mengambil judul Sistem Informasi Smart RT/RW menggunakan metode statistik deskriptif berbasis website pada Perumahan Pakar Residen Surabaya. Jadi untuk pembimbing pertama yaitu Bapak Anji dan pembimbing kedua Bapak Agus. Kemudian dosen penguji yaitu Bu Ayuvi. Oke. Untuk pertama, topik yang saya ambil ini pada Perumahan Pakar Residen. Alamatnya di Jalan Raya Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya dengan kode pos 60196. Kemudian di area perumahan ini mencakup 2 RT dan 1 RW. RT yang pertama memiliki 65 KK, sedangkan RT yang kedua memiliki 82 KK. Untuk permasalahan yang pertama, yaitu kurangnya transparansi terkait laporan keuangan yang ada. Kemudian dampak yang terjadi, adanya warga yang bertanya-tanya tentang uang iuran yang telah dibayarkan, harus menunggu akhir bulan untuk bisa mengetahui data keuangan warga yang telah direkap. Kemudian permasalahan yang kedua, yakni banyaknya warga yang membuat pengurus bertugas membutuhkan waktu ekstra dalam melakukan pemeriksaan guna mengetahui warga yang belum membayar iuran. Selain itu, pemeriksaan keuangan yang dilakukan masih menggunakan pemeriksaan manual, sehingga tidak efisien. Kemudian dampak dari permasalahan tersebut yaitu setiap akhir bulan bendahara harus membuat laporan RT menggunakan Excel terlebih dahulu, yang memakan waktu yang lumayan lama karena melakukan pencatatan sebanyak 2 kali. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu data tamu yang berkunjung ke perumahan tidak terkondisikan dengan baik. Dampaknya memicu masalah keamanan pada Perumahan Pakar Residen itu sendiri. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu layanan administrasi surat menyurat masyarakat hanya bisa diberikan di luar jam kerja. Misalnya pada waktu tertentu yakni sore ketika pengurus sudah tidak kerja atau sedang free atau weekend atau Sabtu hari Minggu gitu. Dampaknya ya kurangnya informasi sekaligus terhambatnya pengajuan layanan surat menyurat itu. Kemudian untuk permasalahan yang terakhir yaitu layanan pembagian bantuan sosial dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran. Dampaknya kurang informasi data masyarakat yang layak untuk menerima bantuan sosial sehingga pembagian seringkali tidak tepat. Nah, solusi yang ditawarkan sebuah aplikasi layanan warga pada Perumahan Pakar Residen berbasis website. Aplikasi yang dibuat dengan fitur laporan keuangan, fitur pengelola tamu yang digunakan untuk mengontrol tamu yang datang ke perumahan secara real time sehingga data tamu dapat tercatat dengan baik. Kemudian memberi layanan pengajuan surat menyurat, layanan warga, penanganan pengaduan maupun administrasi lainnya. Dan adanya fitur informasi mengenai bantuan sosial dan membuat dashboard penyajian data menggunakan grafik. Kemudian masalahnya, bagaimana merancang bangun sistem informasi RT/RW menggunakan metode statistik deskriptif berbasis website pada Perumahan Pakar Residen. Nah, batasan masalah yang ada pada topik tugas akhir yang saya sedang kerjakan ini, yang pertama, studi kasus pada penelitian ini adalah RT atau RW Perumahan Pakar Residen Surabaya. Kemudian sistem informasi RT/RW ini hanya berbasis web. Kemudian yang ketiga, pengguna dari website ini adalah warga, bendahara, serta ketua setempat, yakni ketua RT dan ketua RW. Kemudian yang keempat, aplikasi ini meliputi sistem keuangan yang ada di Perumahan Pakar Residen, tidak membahas sistem keuangan yang terjadi di lingkup Perumahan Pakar Residen. Kemudian yang kelima, aplikasi ini juga meliputi sistem pelaporan wajib lapor untuk warga di Perumahan Pakar Residen, tidak membahas sistem wajib lapor yang terjadi di luar lingkup Perumahan Pakar Residen itu sendiri.
Kemudian yang keenam yakni penyajian data menggunakan dashboard operasional berupa histogram, pie chart, dan diagram batang dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Kemudian penyajian data meliputi grafik tamu, grafik keuangan, yakni pembayaran dan pengeluaran, dan grafik pengajuan administrasi surat menyurat. Kemudian yang kedelapan, data surat menyurat untuk warga meliputi kematian, kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan usaha, surat keterangan menikah, dan domisili. Kemudian yang kesembilan yaitu fitur bantuan sosial menyajikan informasi bantuan sosial dan informasi warga yang menerima bantuan. Kemudian yang ke-10, fitur data diri tamu yang berkunjung menggunakan upload file, kemudian data keuangan dan data pengurus administrasi tahun 2021. Nah, tujuannya merancang bangun sistem informasi RT RW ini berbasis website pada perumahan Pak Residen meliputi yang pertama, membuat layanan aspirasi warga, kemudian kedua, membuat informasi laporan keuangan warga, yang ketiga, menyediakan format informasi surat menyurat administrasi untuk warga, yang keempat, membuat layanan informasi tamu wajib lapor secara real time. Kemudian yang kelima, menyediakan informasi penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, berikut yaitu analisis kebutuhan fungsional yang ada pada objek penelitian tugas akhir saya. Pengguna ada warga, RT, warga, kemudian bendahara, keamanan, sesuai fungsinya masing-masing. Misal warga pengurus semuanya mendapat login, kemudian RT nanti akan bisa menambahkan data warga dan data pengurus, kemudian bisa juga menambahkan informasi tentang bantuan sosial. Kemudian warga dapat melihat alur dan tata cara layanan administrasi surat menyurat. Kemudian dapat mengajukan administrasi surat menyurat, kemudian warga juga dapat membuat aspirasi, kemudian warga dapat melihat buku tamu, kemudian warga juga dapat melihat buku kas, dapat juga melihat bantuan sosial. Nah, pada pengguna RT RW nanti juga dapat memberikan tanda tangan pengajuan administrasi surat menyurat secara otomatis. Kemudian dapat melihat aspirasi dari warga, RT juga dapat melihat buku tamu dan buku laporan kas. Nah, bendahara tugasnya yaitu menambah dan pemasukan dan pengeluaran kas. Kemudian keamanan, tambah data tamu. Nah, berikut merupakan konteks diagram yang ada pada objek tugas akhir yang kali ini. Kemudian berikut merupakan CDM atau Conceptual Data Model. Nah, kemudian kita akan lanjut ke aplikasinya, demo aplikasi. Oke, untuk yang pertama ini adalah website yang sudah saya buat. Di dalam website ini, yang pertama tampilan landing page-nya ada beranda, dan ada ketika di scroll ke bawah ada informasi tentang warga, kemudian di dokumen administrasi ini ada syarat dan prosedur pengurusan dokumen. Seperti misal diklik salah satu, nanti akan ada tata caranya. Nah, ini ada persyaratannya secara lengkap. Kemudian untuk ke bawah lagi ada ini informasi penduduk, ada berapa keluarga, berapa yang pekerjanya, berapa pelajarnya, kemudian berapa orang manulanya. Kemudian ini adalah nama-nama pengurus pada perumahan Pak Residen, ada Pak RT, Pak RW, kemudian sekretaris, wakilnya, terus bendahara, dan di bawah ada alamat. Nah, untuk yang pertama login sebagai warga. Jadi warga ini dapat ngapain aja sih? Tuh. Nah, kita login sebagai penduduk. Ini tampilan loginnya, kemudian akan masuk sebagai penduduk.
Nah, di dalam penduduk ini yang pertama dapat melihat dashboard, yaitu grafik tamu pengunjung, keuangan, kemudian pembayaran kas, dan surat siapa saja yang sudah melakukan administrasi surat menyurat. Kemudian yang pertama yaitu aspirasi. Ya, aspirasi ini warga dapat membuat aspirasi dan juga nanti ini akan dikirim ke pengurus. Buat aspirasi seperti ini, isi aspirasinya apa, ini nama dan nicknya otomatis, kemudian tanggal berapa, terus untuk ke siapa, isi aspirasinya apa. Kemudian di administrasi surat menyurat ini seperti tadi, yaitu yang pertama dapat melihat informasi terlebih dahulu. Nah, tata cara ini seperti apa agar warga ini tidak balik-balik lagi. Untuk syarat-syaratnya sudah tertulis, tidak perlu janjian juga untuk meminta tanda tangan, karena setelah melihat tata syarat nanti akan ada pengajuan. Di dalam pengajuan ini mengisi formulir blanko, kemudian setelah mengisi secara lengkap akan masuk ke dalam daftar RT dan RW. Jadi nanti RT dan RW itu tanda tangan di website ini juga, tanda tangan secara otomatis. Ketika belum ditandatangani akan ada status belum ditandatangani. Ketika sudah ditandatangani RT sama RW, nanti otomatis status akan berganti sudah ditandatangani. Seperti itu. Ketika setelah ditandatangani nanti akan ada aksi print, yaitu cetak blanko yang sudah ditandatangani. Kemudian di iuran ini merupakan dapat melihat pembayaran. Selaku user harus nama pembayaran, nanti akan dicek entah itu transfer atau tunai. Nanti akan dicek pembayaran untuk bulan apa, iuran tahun berapa, ini nanti akan dimasukkan dan dicatat otomatis oleh bendahara. Kemudian di buku tamu ini warga dapat melihat tamu yang telah datang. Ini dapat juga di filter dari tanggal berapa dengan tanggal berapa, ini lengkap. Kemudian di bantuan sosial, warga dapat melihat informasi bantuan sosial yang sudah dibuat oleh ketua RT. Nah, seperti ini tampilannya. Ada panduan. Kemudian untuk pengajuan bantuan sosial juga nanti akan dilengkapi oleh kartu keluarga, tagihan listrik, kartu domisili, kemudian kartu keluarga. Nah, ini kita akan melihat di ketua RT, sebagai ketua RT atau sebagai admin website ini. Kita logout dulu. Kemudian setelah itu kita login sebagai ketua RT. Nah, ketua RT. Di ketua RT ini nantinya warga yang utama yaitu administrasi. Di sini dapat, setelah ini sudah ditandatangani ya, di detail request tandatangani, yang belum ditandatangani ini yang sudah ditandatangani. Nah, ketika yang belum ditandatangani seperti ini kita akan buka. Nah, tinggal ketua klik, kemudian tanda tangan. Otomatis dokumen ini telah ditandatangani oleh ketua RT dan sedang menunggu ketua RW. Kemudian ketika kembali, kita coba melihat yang sudah ditandatangani dua-duanya dengan RW. Seperti ini, nanti warga akan langsung print dan langsung membawa ke kelurahan. Jadi tidak usah untuk bolak-balik janjian ketua RT ketua RW, jadi langsung dengan ketua RT lewat website ini. RT bisa tanda tangan otomatis, RW otomatis, kemudian warga langsung print dokumen yang telah ditandatangani dan langsung membawa ke perumahan,
ke kelurahan seperti itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita print. Begitu juga di fitur bendahara keamanan itu nanti akan menginputkan tamu kalau keamanan, kemudian kalau bendahara nanti akan menginputkan keuangan seperti itu. Jadi di website kali ini ada tanda tangan otomatis, kemudian cetak, di print PDF. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tinggal nanti yang bersangkutan tinggal bertanda tangan. Seperti itu untuk demo aplikasi kali ini dan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena laptopnya juga lemot, sudah nggak pernah terpakai, sudah ganti. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan paham atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.